Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui ketergantungan kami kepada Engkau. Kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bimbinglah kami dalam mengikuti renungan hari ini, agar kami dapat memahami dan menerapkan ajaran-Mu tentang permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya renungan ini dapat memperkuat iman kami dan membantu kami untuk hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita semua pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan dan kesulitan hidup. Di saat-saat seperti itu, mudah bagi kita merasa cemas, merasa khawatir, dan beberapa orang bahkan mengalami rasa putus asa. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sumber kekuatan dan pengharapan yang luar biasa, yaitu Allah Bapa kita. Permohonan dengan ucapan syukur adalah kunci dalam menjalani hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita ubah kebiasaan kita dalam berdoa ketika kita sedang dalam kesesakan dan jadikan ucapan syukur itu sebagai bagian yang penting dalam setiap permohonan doa kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, firman Tuhan ini menjadi landasan penting dalam pembahasan mengenai permohonan doa dengan ucapan syukur. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir tentang apapun, melainkan menyampaikan segala keinginan kita, segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan juga permohonan dengan ucapan syukur. Penting untuk diingat bahwa wajar ketika kita sebagai manusia untuk terkadang kita merasa khawatir ketika menghadapi sesuatu hal yang sulit kita selesaikan. Kita menghadapi masalah, menghadapi ketidakpastian, dan menghadapi banyak tantangan hidup. Adalah wajar ketika kita merasakan semuanya itu kita menjadi cemas atau kita menjadi takut. Namun firman Tuhan ini memperingatkan kita untuk tidak membiarkan rasa khawatir itu mengendalikan seluruh hidup kita. Khawatir yang terus-menerus dapat melumpuhkan dan membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Saudaraku, Alkitab menyatakan pada kita untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi. Segala hal itu berarti segala sesuatu tanpa terkecuali,
tanpa ada yang kita sembunyikan. Kita dapat dengan jujur berkata kepada Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hati kita. Jadi dalam segala sesuatu, dengan doa dan permohonan itu disertai ucapan syukur, kita ungkapkan permohonan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang datang pada Tuhan dengan doa, dengan permohonan, tetapi tidak berhenti merasa khawatir dan terus-menerus berkeluh kesah. Jika Anda hendak berkeluh kesah tentang masalah, tentang pencobaan yang ada pada kita, tentang problem, masalah, persoalan, dan kita mencoba untuk menanganinya sendiri, mengapa kita masih datang kepada Tuhan kalau kita merasa mampu mengatasi setiap persoalan itu? Mengapa tidak kita sendiri, kita simpan sendiri masalah tersebut tanpa melibatkan Tuhan? Saudaraku, kita ini manusia yang lemah. Jangan ada yang disembunyikan dari Tuhan. Datanglah pada Tuhan, bersikaplah jujur pada Tuhan. Janganlah kita merasa kuat. Kita ini manusia yang penuh keterbatasan. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, ungkapkan semuanya. Tuhan ingin kita berdoa dengan jujur, mengungkapkan semua masalah kita, termasuk kekhawatiran dan ketakutan kita. Selama Anda terus bergelut dengan masalah Anda, tidak ada gunanya karena Anda berdoa dan belum melepaskan masalah Anda. Ketika Anda datang pada Tuhan dan menyerahkan masalah Anda kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita tidak perlu terbebani dengan masalah itu. Bukankah masalah kita sudah kita serahkan kepada Tuhan? Mengapa banyak orang yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, tetapi dia terus-menerus memikirkan masalahnya sampai dia lupa untuk bersyukur pada Tuhan? Ketika kita terus khawatir, terus ketakutan, maka tidak ada gunanya ketika kita berserah kepada Tuhan. Mengapa kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan dan kita terus-menerus merasa takut, merasa khawatir? Saudaraku, apa yang dikatakan Alkitab tentang masalah Anda? Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, hidup penuh dengan berbagai persoalan dan juga kekhawatiran. Hal ini dapat berasal dari berbagai aspek kehidupan seperti soal pekerjaan, soal keuangan kita, soal keluarga, soal kesehatan, dan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya. Kekhawatiran yang berlebihan dapat membawa dampak yang buruk. Hal yang negatif bisa terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan badan kita, juga mental kita, spiritual kita ikut terganggu. Firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 memberikan dorongan yang luar biasa bagi kita untuk mempercayakan segala persoalan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari ayat ini, saudaraku, tentang serahkan segala kekhawatiranmu. Yang pertama, Tuhan mengetahui dan memahami segala kekhawatiran kita. Dia tidak buta terhadap apa yang kita alami dan kita rasakan. Tuhan dalam kasih-Nya yang tidak terhingga mengetahui setiap detail kehidupan semua umat-Nya. Tuhan memahami kelemahan dan keterbatasan kita.
Dan Tuhan itu berbelas kasih kepada kita di saat-saat kelemahan kita menguat, saat kita merasa susah, saat kita merasa sedih, saat kita merasa tidak berdaya. Saat kita mengandalkan Tuhan dan mempercayai janjinya, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kedamaian yang kita butuhkan untuk menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan ingin menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ini berarti kita mengakui keterbatasan kita dan mengandalkan kekuatan dan kasih-Nya. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia itu memiliki kuasa untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang ada pada kita sekarang ini. Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekhawatiran kita. Dan Dia itu sanggup untuk mengatasi segala tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, Tuhan memelihara kita. Dia senantiasa menjaga dan melindungi kita bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ketika kita berjalan melalui lembah kekelaman, dikelilingi oleh ketakutan dan juga keraguan, kita dapat menemukan kekuatan dalam janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan beserta kita, menawarkan perlindungan, menawarkan penghiburan. Tongkat dan gadanya Tuhan itu adalah simbol kekuatan dan juga kuasanya untuk menjamin keselamatan kita. Kita dapat baca dalam Mazmur pasal 23. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda serahkan masalah Anda kepada Allah, Anda tidak memiliki masalah itu lagi, karena masalah tersebut sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan senantiasa bersedia menerima setiap masalah yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu mau menanggung segala kegelisahan kita, segala kecemasan kita, segala ketakutan kita. Sehingga kita tidak perlu merasakan ketakutan, kecemasan, dan segala keraguan-raguan itu. Tuhan ingin semua umat-Nya itu menjadi tenang, tetap percaya, karena ketika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan bekerja menyelesaikan setiap persoalan, setiap beban yang ada pada kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu peduli dengan semua yang ada pada kita. Tuhan itu berkata selalu kepada kita, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Serahkan segala kegelisahanmu kepada Tuhan, saudaraku, dalam segala sesuatu dengan berdoa dan dengan permohonan. Jangan lupa disertai ucapan syukur. Datanglah kepada Tuhan dengan segala permohonan kita tanpa ada yang perlu kita tutup-tutupi. Ya saudaraku, sangatlah penting untuk kita bersyukur pada Tuhan setiap hari dalam segala situasi. Ada banyak dalam ayat Alkitab yang berbicara tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Contohnya dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur. Ini bukan sekedar ritual, tetapi suatu ungkapan hati yang meluap karena bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan bersyukur,
mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan juga kebaikan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, yang senantiasa menyertai kita setiap hari. Kita bisa lebih menghargai akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat hati kita mengucap syukur. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita baca Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5 merupakan seruan penuh sukacita untuk memuji Allah atas kebaikan dan kasih setianya yang kekal. Dalam ayat 5, pemazmur menyatakan dengan penuh keyakinan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Penyertaan ini bagaikan suatu oasis di tengah padang pasir kehidupan yang kering, yang gersang, penuh dengan masalah. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang saat ini mungkin kita hadapi, maka firman Tuhan yang sudah kita baca ini mengingatkan kita akan kebenaran yang fundamental. Allah itu baik dan kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Ada 3 hal tentang kebaikan Allah. Yang pertama, keberadaan Allah. Allah adalah sumber segala kebaikan. Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta yang indah, yang kompleks ini beserta dengan segala isinya. Dialah yang memberi kita hidup, memberi kita nafas, dan segala keperluan dalam hidup kita. Yang kedua, kasih Allah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal. Kasih-Nya itu tidak terikat oleh kondisi atau perbuatan kita. Apapun kita, seburuk apapun kita, dosa kita yang banyak ini, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan tetap akan mencurahkan berkat-berkat kita. Meskipun dosa kita banyak, tetapi kalau kita mau bertobat, kasih-Nya itu nyata dalam hidup kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa dan tidak dilayak dikasih, Tuhan tetap mengasihi kita. Yang ketiga, pemeliharaan Allah. Allah itu selalu memelihara kita dengan setia. Dia menyediakan segala kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dia melindungi kita dari mara bahaya dan menolong kita saat kita dalam kesusahan. Saudaraku, kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita meskipun kita tidak setia kepadanya. Tuhan tetap mengasihi kita. Dia selalu setia pada janji-Nya, tidak peduli seberapa sulit keadaan kita. Tuhan selalu menyatakan janji-Nya dan janji-Nya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Dan kasih-Nya itu melampaui batas waktu dan batas ruang. Kasih-Nya itu melanda semua umat-Nya dalam segala waktu, dalam segala kondisi. Dia akan selalu mengasihi kita, bahkan sampai kekekalan. Kita dapat selalu mengandalkan kasih Allah dalam hidup kita, karena Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita di saat-saat masa yang sulit. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan hari ini, kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan kasih setia-Nya.
Kita didorong untuk menyembah Tuhan dengan sukacita dan penuh keyakinan. Di tengah berbagai situasi kehidupan, kita dapat menemukan pengharapan dan juga kekuatan dalam kasih setia Allah yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali lalai dalam mensyukuri atas semua kebaikan-Mu. Kami mudah terfokus pada kekurangan dan masalah dalam hidup kami, sehingga kami lupa untuk melihat semua hal-hal yang baik yang telah Engkau berikan. Kami seringkali melupakan untuk bersyukur atas semua kebaikan Engkau. Ampunilah kami atas dosa dan kelalaian kami, ya Tuhan. Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan sekalipun. Kami tetap ingin bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang terbaik bagi kami. Kiranya kami selalu hidup dalam ketaatan kepada-Mu dan senantiasa memancarkan kasih-Mu kepada semua orang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bahwa kami dalam takut akan Tuhan, dan bahwa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah dan persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan semua persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun semua hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.